Pemirsa, 3 teras rumah warga di Kecamatan Makassar, Jakarta Timur ambles akibat aliran air menggerus tanah fondasi rumah. Hujan deras yang terjadi pada Senin sore memicu pergerakan tanah hingga terjadi longsor di permukiman padat penduduk di Jalan Sumur Jambu, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Tercatat sebanyak 3 rumah dengan 5 kepala keluarga atau 20 jiwa terdampak peristiwa tersebut. Bagian depan 3 rumah mengalami amblas sekitar 1 meter setelah aliran air di saluran drainase mengikis tanah di bawah fondasi. Hingga saat ini petugas dari Dinas Sumber Daya Air Kecamatan Makassar bersama dengan petugas PPSU Kelurahan Makassar ini terus melakukan pembersihan material longsor dan juga perbaikan aliran air. Sementara itu pemirsa, proses pembersihan dan juga pengerukan masih menjadi fokus utama petugas gabungan sebelum melakukan perbaikan jalan dan juga teras rumah yang ambles. Kita akan ajak Anda untuk mengupdate bagaimana kondisi terkini. Sudah ada rekan kami, Brilian Syaheran. Selamat pagi, Brilian. Silakan informasinya. Baik, Rati, Reza, dan juga pemirsa, betul sekali bahwasanya hari ini merupakan hari kelima pasca dari longsornya sejumlah tanah yang ada di sini yang diakibatkan oleh saluran air yang sudah berusia puluhan tahun begitu di RW 8, di RT 5, di RT 5, RT 8, RW 5 di Kelurahan Kampung Makassar di Jakarta Timur, di mana beginilah situasi terkini, di mana ini ada dinas PPSU begitu dari Kelurahan Makassar yang sedang kemudian melakukan pembersihan terhadap puing-puing bangunan yang ada di sini. Saya akan sambil menunjukkan kepada Anda betapa dahsyat ya begitu ini dari erosi lateral dari saluran air bawah tanah yang kemudian menghancurkan sejumlah teras rumah yang ada di sini. Seperti saat ini dikonfirmasi memang ini ada 5 rumah begitu yang di sini yang mengalami kerusakan. Ada 3 di antaranya yang mengalami kerusakan berat. Seperti yang dapat dilihat di kaca Anda, ini sejumlah pembatas pagar ini sudah ambruk begitu, dan ini sedang dilakukan proses pembersihan puing-puing hingga sudah dipasang sejumlah tiang untuk menjaga agar bangunan di atasnya lebih stabil. Dan ini untuk memperkaya informasi, Rati, Reza, dan juga pemirsa, saya sudah bergabung dengan Ketua RT 8 yakni Pak Zulkifli. Selamat pagi Pak Zulkifli. Pagi. Pak, mungkin boleh dijelaskan kembali kepada pemirsa ini bagaimana Pak kronologi awal dari hari Jumat malam itu? Kalau awalnya itu laporan dari warga itu Jumat pagi sebenarnya. Kita langsung lapor ke Lurah, RW, LMK, lanjut ke direspon oleh kelurahan dan kecamatan. Pada hari Sabtu udah datang dari tim SDA untuk survei awal dan kita dapat arahan untuk membongkar pagar mandiri gitu. Nah, pada hari Senin sudah dalam pengerjaan, untungnya udah dipasang penopang pengerjaan pagar semua. Nah, pas lagi pengerjaan pagar itu, ini tanpa diprediksi yang rumah kuning ini totalnya ketarik gitu, ambruk ya. Oke Pak, ini kalau sejauh ini penyebabnya apa Pak? Penyebabnya sebenarnya abrasi dari air hujan dan juga saluran yang udah tua. Ya, kita melihat juga Pak ya, kalau untuk saluran air bawah tanah ini memang kan atasnya sudah tertutup dengan aspal begitu ya di sini, dan mungkin itu salah satu jadi nggak bisa terpantau begitu ya Pak dalemannya Pak. Itu dia, makanya waktu itu kita sudah bertahap membuat bak kontrol karena normalisasi yang awal sini, nah baru 1 bak kontrol di sini. Pak, ini H+5, ini sejauh ini dikonfirmasi berapa rumah sih Pak yang terdampak Pak? Kalau untuk rumah yang terdampak, itu ada ini 3 yang parah, kanan kiri terdampak juga nih, 1 dan 2 di sini. Jadi 5 rumah yang terdampak gitu. Sejauh ini penanganan Pak dari pemerintah ini sudah meliputi apa aja Pak di sini Pak? Kalau di sini sudah ya, kalau untuk tim dari Sudin SDA Jakarta Timur, terus dari SDA Kecamatan, dan dibantu oleh
PPSU dari kelurahan yang awal dibantu. Pak, kalau semisal Pak, ini kan banyak yang terdampak juga, ada nggak Pak korban jiwa maupun juga ini perkiraan Pak kerugian ini mencapai estimasinya berapa? Kalau untuk estimasi sekitar ratusan juta mungkin ya. Kalau untuk korban jiwa, alhamdulillah nggak ada untuk korban jiwa nggak ada. Iya. Sejauh ini berarti apakah ada orang yang mengungsi Pak? Untuk sementara nggak ada karena ini rata-rata semua teras ya. Jadi nggak, untuk aktivitas di dalam nggak ada pengaruh. Belum ada. Dan Pak, ini adakah bantuan yang diberikan kepada dinas sosial mungkin kepada warga yang terdampak Pak? Kalau untuk dinas sosial pada hari Selasa itu udah dapat bantuan dari sini untuk yang korban terdampak itu ada sembako. Sembako, Pak, ya. Dan mungkin ini terakhir mungkin Pak ya, ini sekiranya untuk mengantisipasi agar kedepannya peristiwa serupa ini tidak terjadi lagi Pak di sini, kira-kira ada harapan atau yang ingin disampaikan Pak? Kalau harapan saya setelah normalisasi ini ya karena saluran ini jalur utama kita minta dimasukkan program kuras yang di SDA. Kalau di SDA itu sebutannya program kuras, itu sekitar 2 bulan atau 3 bulan sekali mintanya, itu harapannya ke depan. Baik Pak, ini sekiranya Pak, ini nanti akankah bagaimana Pak mekanismenya nanti, ini mungkin bisa dijelaskan juga, ini sedang ada kegiatan apa dari PPSU Pak? Kalau untuk PPSU ini angkat puing-puing yang masih banyak ya, soalnya ini harus ikut saluran yang lama dalamnya gitu, sekitar 80 sampai 1 meter gitu. Pak, kemarin kan sempat ada informasi ada perbaikan mandiri dan itu mungkin dari warga gotong royong gitu aja Pak ya. Tetapi kedepannya dengan ada masalah ini sepertinya sudah cukup masif, apakah nanti akan ada bantuan dana begitu dari pemerintah untuk kemudian melakukan, atau ini sepenuhnya dilakukan dengan dana setempat? Kalau untuk kemarin Pak Lurah waktu hari Selasa itu memang udah mengajukan ke Basnas dan PMI gitu, sampai ya mungkin sedang dalam proses, nanti nunggu pengerjaan SDA, selanjutnya kita nunggu dari kelurahan. Baik Pak Zulkifli, terima kasih banyak waktunya. Jadi begitulah Reza, Rati dan juga pemirsa, dan nampaknya ini nanti akan ada pembongkaran begitu aspal yang ada di atas saluran air bawah tanah, untuk kemudian nanti akan dicek lagi bagaimana kondisi dari saluran airnya. Kemudian nanti juga akan ada rencana untuk pemasangan turap berukuran 60 cm, dan ini sampai dengan saat ini memang sudah ada batu-batu kali yang diberikan oleh Sudin Sumber Daya Air dari kelurahan dan juga kecamatan untuk nanti akan dipasang untuk sementara waktu. Dan nantinya ini akan ada juga dari pemerintah kota Jakarta Timur untuk kemudian akan melakukan pengecekan terhadap seluruh saluran air bawah tanah yang ada di wilayah setempat ini. Pasalnya ini bisa juga terjadi ke depannya di wilayah lain. Terlebih lagi kita sudah memasuki musim hujan penghujung akhir tahun 2025. Sementara demikian Reza dan juga Ratih, informasi terkini di Kelurahan Makassar. Anda kembali lagi, saya kembalikan lagi ke studio.